Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bil ulama. Waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil 'ilm. Wasahhil lana abwaaba fadlik wamshir 'alaina min fadli rahmatika ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlik wamshir 'alaina min fadli rahmatika ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlik wamshir 'alaina min fadli rahmatika ya rahmatika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syarrata waqifun nazron lahu au li nafsihi ai li ghairihi au li nafsi ai tahu. Walau syarrata lan lamun nyarataken walau syarrata lan lamun nyarataken sinten kang nyaratakene sapa waqifun wong kang waqaf sapa waqifun wong kang waqaf nazron ing ngurus atau ing pengurus nazron ing ngurus nazron ing ngurus lahu maring mauquf lahu maring mauquf ae tetep make ae kan bukan au tapi ae diganti ae li nafsihi tegese bukan au tapi ae li nafsihi ae li nafsihi tegese kadue awak dheweke si sinten waqif ae li nafsihi tegese kadue awak dheweke waqif kata kakara ayeuna au li ghairihi gitu au li ghairihi atawa kadue saliyane waqif au li ghairihi atawa kadue saliyane waqif au li ghairihi atawa kadue saliyane waqif maka maka utubi'a maka den anuti opo syarat utubi'a maka den anuti opo syarat kasairi syurutihi kaya sekarine piro-piro syarate ya si waqif kaya sekarine piro-piro syarate si waqif gitu. Coba sampai di situ dulu, terjemahkan. Walau syarato apa? Andai kata atau apabila waqifun andai kata si waqif mensyaratkan, mensyaratkan teh. Nadron pengurus wakaf itu lahu pada dirinya sendiri. Maksud lahu teh li nafsihi untuk pada dirinya sendiri. Misalkan Mang Romi sebagai waqif. Kata Mang Romi itu saya mewakafkan tanah 100 bata untuk kemaslahatan masjid misalkan Al-Ma'rifah. Tapi dengan catatan saya sebagai nadirnya, saya sebagai pengurusnya. Berarti di sini si waqif menentukan, mensyaratkan pengurus nateh atau nadir nateh adalah dirinya
sendiri. Bagaimana itu? Lanjut ke depan, uttubi'a, maka ketentuannya itu harus diikuti. Berarti siapa nanti yang menjadi nazirnya? Diri sendiri atau diri pribadi si wakil. Ya, paham? Gitu. Nomor 2, walau syarrata waqifun nazron li ghairihi, aya nama. Walau syarrata, andai kata si wakif menentukan, mensyaratkan nazron yang mengurus nazron yang mengurus wakaf atau pengurus wakaf menentukan li ghairihi pada orang lain. Kumaha bahasana? Saya mewakafkan tanah 100 bata misalkan dengan syarat yang menjadi nazirnya adalah manghidir misalkan. Berarti yang menjadi nazirnya adalah orang lain. Dia mewakafkan dengan catatan nazirnya harus manghidir, maka ketentuan itu sama uttubi'ah harus diikuti. Ketentuan dari si wakif harus diikuti, harus dipenuhi. Fa innaha tuttaba'u wa yu'malu biha kama taqaddama dzalik. Maka ketentuan tersebut harus diikuti dan harus dipraktekkan seperti keterangan yang sudah lampau. Paham? Artinya saya wakaf tanah 10 bata dengan syarat saya sebagai nazirnya, boleh? Boleh, dan harus diikuti. Jadi siapa nazirnya? Diri pribadi wakif. Saya wakaf tanah 10 bata dengan syarat Kang Hayun sebagai nazirnya, maka ketentuannya harus siapa jadi yang mengurusnya nanti? Kang Hayun. Kasa iri syuruti, seperti syarat-syarat yang lainnya yang harus diikuti. Terus wa qabulu man lan utawi narimane wong, wa qabulu man lan utawi narimane wong, mengkabulnya seseorang. Syarata kang nyaratakeun sapa si wakif, syarata kang nyaratakeun sapa si wakif lahu kadue siman. Syarata kang nyaratakeun sapa wakif lahu kadue siman. Nyaratkeun an-nadra ing ngurus. An-nadra ing ngurus iku ka qabulil wakil, kaya ngobulek wakil. Iku ka qabulil wakili, kaya ngobulek wakil. Ai kainun ka qabulil wakil ai fi annahu, maka ai fi annahu la yustaratu fihi at-talaffuz. Ai fi annahu pino tong cicing. Ayo. Ai fi annahu la yustaratu fihi at-talaffuz bal adamur raddi. Bal adamur raddi. Dan ayat susah ada tong cicing kudu paciuh. Ai fi annahu la yustaratu fihi at-talaffuzu bal adamur raddi. Pakot. Alal aujah ing atase kawal aujah. Alal aujah ing atase kawal aujah, kawal yang lebih kuat wajahnya, alasannya. Titik. Coba terjemahkan. Wa qabulu man, mengqabulnya seseorang. Syarratu ay al-waqifu lahu an-nadra, yang telah ditentukan oleh si wakif sebagai pengurusnya. Tadi misalkan cek si wakif itu saya wakaf tanah 10 bata dengan syarat Mang Hayun sebagai nazirnya. Mang Hayun itulah man syarrata lahu an-nadra. Apa artinya? Orang yang telah mensyaratkan si wakif baginya sebagai pengurus. Gampang nama Hayun itu sebagai nazir. Nah, ketika seseorang diangkat menjadi nazir, ya saya mengangkat Hayun sebagai nazirnya, maka Hayun sebagai orang yang diangkat sebagai nazir ini harus mengqabul. Misalkan saya menerima. Nah, mengenai qabulnya itu kaqabulil wakil, seperti mengqabulnya si wakil. Misalkan saya mewakilkan Jair, saya mewakilkan kepada engkau untuk belanja, untuk membelikan kitab Fathul Mu'in. Nah, saya mewakilkan membeli kitab Fathul Mu'in kepada si Jair, maka si Jair sebagai wakil, yang diangkat sebagai wakil itu harus mengqabul, ya saya nampi kawakilan. Nah, itu harus mengqabul. Jadi balik dari
orang yang diangkat jadi nadir teh kudu mengkabul, kudu menerima, tapi hukum mengkabul dan menerima nanti sama dengan mengkabulnya wakil menurut pendapat yang lebih aujah. Dalam segi apa persamaannya tadi? Aifi annahu la yustaratu fihi at-talaffuz bal adamur raddi faqat. Jadi ngobul nanti teu kudu diucapkeun. Nu penting mah tidak nolak. Jadi mangahayun teh yang diangkat sebagai nadir dia harus ngobul, tapi ngobulnya itu cukup dalam hati, tidak usah diucapkan, tidak diwajibkan diucapkan. Yang penting mah dia tidak nolak. La yustaratu fihi at-talaffuz bal adamur raddi faqat. Yang penting tidak ada penolakan. Ketika dia diangkat sebagai nazir oleh wakif, maka dia harus mengkabul, dan pengkabulannya tidak harus diucapkan. Yang penting tidak ada bahasa penolakan seperti menerimanya si wakil ya. Wakil juga sama itu, tidak harus mengatakan kata-kata saya nerima, nggak usah. Yang penting tidak ada penolakan. Paham dong? Walaysa lahu azlu man syarrata nadra halal waqfi walau limaslahatin. Walaysa lan orana iku lahu kaduwe si waqif. Walaysa lan orana iku lahu kaduwe si waqif. Apa azluman maksat wong. Wa azluman maksat wong syarata kang nyarataken sapa wakif tazrahu ing nguruse man nazrahu ing nguruse man itu halal wakfi ing dalam tingkah wakaf walau limaslahatin lan sanajan karena kemaslahatan, walau limaslahatin lan sanajan karena kemaslahatan. Ya terjemahkan. Walaisa tidak boleh lahu bagi si wakif. Wakif itu orang yang mewakaf. Nah, dalam contoh tadi mangromi yang wakif nak mangromi saya wakaf tanah 100 bata ke masjid dengan syarat si hayun sebagai nadirnya. Nah, hayun sebagai man syarratun nadir, orang yang ditentukan sebagai pengurusnya. Maka laisa tidak boleh lahu bagi si wakif ya temang romi azluman memecat hayun syarratun nadruhu yang telah ditentukan sebagai nadirnya hal wakfi ketika wakaf. Orang yang diangkat sebagai nazir ketika wakaf siapa tadi? Hayun. Nah, orang yang diangkat sebagai nazir ketika wakaf ini tidak boleh sembarangan dipecat oleh si wakif, walau limaslahatin, walaupun memecatnya itu demi kemaslahatan. Yang mana hayun mau dikongkon ngurusi wakaf itu turu bae, dikongkon gawe laporan langkah laporannya, dikongkon perlu enggah enggih bae langkah kerjanya, tidak ada gergetek. Jadi akhirnya orang itu jengkel. Nah, tetapi wayahna tidak boleh dipecat. Kalau orang yang sudah diangkat sebagai nazir ketika transaksi wakaf, maka orang itu tidak boleh dipecat walaupun walau limaslahati. Terus gimana solusinya? Ya solusinya dinasehatan wayahna. Nasehatan panggil. Ya. Caranya tadi dipanggil, dicarekan, tapi diberi kopi heula biar pikirannya adem. Ya, bang kopi itu ngolah pikirannya kira-kira adem dikit aja langsung diumangi. So kopi dikit ngopi gitu ya. Kalau durung dipakai kopi pokok ngantuk, dinasihati bari ngantuk ya beli kerumung bane. Diajak ngopi, diajak nyorabi gitunya, diajak mancing, sundrungkeun kawalungan cenah modal gitu. Nah gitu. Itu la yajidu azilu walau kana limaslahatin ayahna. Jadi jangan dipecat, jangan main pecat lah, solusinya tinggal dinasehati aja. Nah ini andai kata memang si nadir itu diangkat ketika wakaf. Wa illa yashtarit li ahadin bahwa li qadin. Nah ini kembali kepada yang tadi di atas. Tadi kan si wakif
dia mensyaratkan nadir, menentukan nadir, baik dia menentukan diri sendiri sebagai nadirnya atau orang lain. Nah, bagaimana kalau dia tidak menentukan? Lawan daripada yang tadi. Wa in la yashtarit li ahadin, atau wa illa ay wa illa asalnya wa in la yusyarrit li ahadin, syarrata yusyarritu kan. Dia kata di sini macam wa illa yusyarrit. Nah, maka yusyarrit kan tina syarrata. Tadi kan syarrata waqifun, bentuk modelnya yusyarritu, syarrata yusyarritu. Wa illa yusyarrit asal wa in, kemudian innya diidghamkan ya. Warjim bi gunnatin biyan mula idza kanat bi kilmatin kadung yapan buza. Apalkeun tidak tusibiana. Loba pagawean tersantri mah kita apalkeun gitu. Saronya tong kelamar HP. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in la yusyarrit lan lamun ora nyaratakan sapa si waqif li ahadin kadue wong suwiji, li ahadin kadue wong suwiji, lamun si waqif teh tidak mensyaratkan nadir kepada siapapun. Padu ngomong gitu, saya mengawakafkan tanah ini ke Teh Elis. Tadi disebutkeun saha anu jadi nadirna. Tah maka saha anu jadi nadirna lamun tidak disyaratkan. Bahwa mangka utawi nadir iku liqadin kadue penghulu, kadue kodi ai liqadi baladil mauqufi, tegese kadue kodi negarane barang kang den waqofa kakopakeun, tegese kodi negarane barang kang den waqofakeun. Maka yang menjadi sinten nadirnya itu adalah kodi penghulu daerah apa daerah barang yang diwakafkan. Tanah yang diwakafkannya tanah daerah mana? Oh, daerah Kedung Bunder, berarti kodi daerah Kedung Bunder. Nah, bin nisbati kelawan den nisbataken bin nisbati kelawan den nisbataken lihibdihi mari ngeraksa mauku, maka yang menjadi nadirnya adalah sang kodi daerah setempat daerah barang wakaf ya. Kodi setempat barang wakaf dalam segi atau dalam hal pemeliharaan dan lihibzihi dalam segi pemeliharaan wa ijarati dan penyewaannya. Bila disewakan maka kodilah yang mengaturnya, yang mengurusnya. Binisbati kelawan denis batakeun lihibzihi mari ngeraksa mauku, maka anu kudu ngajaga barang wakaf adalah Pak Kodi, wa ijarati lan nyewaaken mau sawah terek disewakeun misalkan maka anu ngaturna adalah Pak Kodi. Itunya. Wa kodi baladil mauquf alaih lan kodi negarane mauquf alaih, lan kodi negarane mauquf alaih, dan juga yang menjadi nadir itu adalah kodi juga sama, tapi kodi yang kedua adalah kodi daerah orang yang diwakopi. Tadi diwakopkeun ka saha? Ka hayun orang mana? Orang Palimanan. Wah, tong jauh teuing ini. Misalkan orang Palimanan dan menangkeun orang Palimanan atau menangkeun orang mana teh. Ah, eta bin nisbati kalawan dinisbatakan 5 maring barang. Ada kang liyane apa ma zalika imengkon mengkon hifzihi wa ijaratihi. Gitu ta. Jadi kalau nazirnya tidak ditentukan oleh si wakif, maka yang menjadi nazirnya itu adalah kodi. Hiji kodi negara barang yang diwakafkan dalam kaitannya dengan menjaga dan menyewakannya. Nomor 2 kodi negara orang yang diwakopi dalam kaitannya selain menjaga dan menyewakan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Li annahu mana lima ada dari alal mazhab ing atase kaul mazhab. Alal mazhab ing atase al mazhabnya. Al mazhab ing atase kaul mazhab.
li'annahu karena saat temene qadi baladil mauquf alaih iku sahibun nadril ami li'annahu karena saat temene ta'lilun lil qadi alal mazhab li'annahu karena saat temene qadi karena qadi be iku sahibun nadri wong kang anduweni iku sahibun nadri wong kang anduweni pelaturan al ami kang umum karena qadi itu yang punya aturan umum. Jadi pakana maka ana sapa qadi iku aula lebih utama. Pakana maka ana sapa qadi iku aula lebih utama. Iku aula lebih utama pakana maka ana sapa qadi iku aula lebih utama min ghairihi tinimbang saking saliyane qadi. Karena qadi adalah orang yang lebih utama karena dia yang memiliki peraturan yang umum. Maka qadi lah yang lebih berhak menjadi nazirnya. Min ghairihi tinimbang saking sane qadi. Walau waqipan lan senajan iku wong kang wakaf. Walau waqipan lan senajan iku wong kang wakaf au mauqufan alaih atau mauquf alaih. Meskipun dibandingkan dengan wakif atau mauquf alaih. Ulang lagi, ketika seseorang mewakafkan dan dia tidak menentukan nadirnya, maka siapakah yang menjadi nadirnya? Bahwa liqadin yang menjadi nadirnya adalah qadi li'annahu sahibun nazar al-am. Karena qadi itu yang mempunyai aturan yang umum, maka qadilah yang lebih utama min ghairihi dibandingkan dengan selain qadi walau waqifan au mauqufan alaih meskipun dibandingkan dengan waqif atau dengan mauquf alaih tetap masih kena utama. Paham itunya. Ila kecuali mana wajazmul khawarizmi lan utawi mantepakna Imam Al-Khawarizmi lan utawi mesti akan Imam Al-Khawarizmi wajazmul khawarizmi lanu ta mesti akana Imam Al-Khawarizmi bisubutihi kelawan tetepe nazar bisubutihi kelawan tetepe nazar lil waqibi kadwe waqib lil waqibi kadwe waqib wa dzurriyyatihi lan anak turunane waqib wa dzurriyyati lan anak turunane waqib bila syartin kalawan tanpa syarat iku dhaifun hukume lemah iku dhaifun hukume lemah. Coba ulangi lagi. Wa jazmul khawarizmi keputusan Imam Al-Khawarizmi beliau memutuskan bisubutihi tetapnya nazir lil waqibi bagi waqib atau bagi zurriyati keturunan bila syartin andai kata tidak ada syarat. Maksudnya misalkan si waqib lagi saya mewakafkan tanah 100 bata kepada Mang Zaid, nazirnya disebutkan tidak? Tidak tuh. Ketika seorang waqib tidak mensyaratkan nazir cek Imam Al-Khawarizmi maka eta nu jadi nazir nanti adalah waqib. Lamun teu waqib zurriyati yang cerdas. Coba lihat yang lainnya, jangan diam aja. Maka yang menjadi nazirnya adalah waqib atau zurriyati keturunan waqib. Eta keputusan Imam Al-Khawarizmi seperti itu. Hukumnya gimana Bang Hidir? Iku dhaifun hukumna lemah. Ulang lagi. Wa jazmul Khawarizmi keputusan Imam disubutihi dengan tetapnya nazir lil waqibi bagi kumaha maksud tetap nazir bagi waqib. Jadi arti nu jadi nazir itu adalah wa dzurriyyati dan bila syartin ketika di dalam wakafnya tidak mensyaratkan, tidak menentukan nazir. Ketika di dalam wakafnya tidak menentukan, tidak mensyaratkan nazir. Itu kan sedang membahas apa wakaf yang tidak menentukan nazir. Cek pendapat pertama mah kudu jadi nazir itu siapa kalau tadi
adalah qadi, tapi cek Imam Al-Khwarizmi mah ketika si nazirnya tidak ditentukan, tidak disyaratkan di dalam wakaf, maka yang menjadi nazir nanti adalah wakif dan keturunan. Nah, eta keputusan seperti itu teh gimana hukumna? Dhaifun. Hukumna pendapat nanti lemah gitu. Bapak iki. Nanti teh barang-barang ulang wajazmul Khwarizmi, adapun keputusan Imam disubutihi dengan tetapnya nazir lil waqifi bagi jadi nu kudu jadi nazir saha wa dzurriyyatihi bila syartin dengan tanpa mensyaratkan nazir. Maksudnya kumaha? Jadi si nazirnya tidak disyaratkan di dalam wakaf. Nah, maka itu pendapat tersebut hukumnya adalah dhaif. Qala ngandikan sapa Subki, Imam Subki, laisa lil qadi akhdhu ma syarrata lin nadhiri. Laisa oranana iku lil qadi kadue qadi. Laisa oranana iku lil qadi kadue qadi. Walaisa lan oranana iku lil qadi kadue sinten? Qadi. Mana be? Terus opo akhduma ngalap perkara. Opo akhduma ngalap perkara. Nah, sil qadi akhdhu ayyahudha ma syarratuhu waqiful nazir minal hula. Opo akhduma ngalap perkara. Syarroto kang nyaratakan opo akhduma ngalap perkara. Syurrito mangali naziri. Syurrito kang den syaratakan opo yasima linadiri opo akhduma ngalap perkara syarrotul waqifu linadiri dinasana gitu. Opo akhduma ngalap perkara syarrotohu linadiri make hu. Syarrotohu linadiri supaya enak make hu saeutik kurang saeutik. Opo akhduma ngalap perkara syarroto kang nyaratakan sapa waqif ima tambahan saeutiknya make naon cenah? Make hu. Syarroto kang nyaratakan sapa waqif ingma lin nadiri kadue nadir wong kang ngurus illa in syarroha angin lamun mertelaaken lamun nasrehaken mertelaaken sapa waqifu wong kang wakaf binadrihi kelawan nguruse qadi binadrihi kelawan nguruse qadi sakitu. Ya kurang terjemahkan. Walaisa tidak boleh lil qadi bagi penghulu ayyahuda untuk mengambil ma ay minal bulah ada penghasilan wakaf syarrotohu yang mana eta penghasilan wakaf telah dijanjikan oleh si wakif yalin nazir untuk nazir saya wakaf tanah 100 bata kepada Kang Jaid dengan syarat nazirnya misalkan Mang Hayun. Nah itu maka Mang Hayun karena memang sebagai nazir yang diangkat dia boleh mengambil penghasilan dari sawah wakaf tadi gitunya. Nah sekarang tiba-tiba Mang Hayunnya nggak bener ngurus sawahnya, akhirnya dioper alih oleh siapa? Oleh qadi, intikal kepada qadi gitu kan. Nah maka walaupun qadi sekarang sudah menjadi pengurusnya, tidak boleh baginya untuk mengambil penghasilan wakaf. Ngerti teh? Jadi nasarahna laisa tidak boleh
lil qadi bagi Pak Qadi ayyahuza untuk mengambil penghasilan syarratuhul waqifu yang telah dijanjikan oleh si waqif lin nadir untuk nadir minal gulah dari penghasilan fima idza fasaqa an nadir dalam kasus ketika si nadirnya pasek hayunya pasek molor wae taradak digawe misalkan umpamana ya masalah contoh wan taqala dan kemudian berpindah ke pengurusan lil qadi kepada qadi walaupun sekarang qadi yang ngurusnya tetap si qadi tidak boleh mengambil sesuatu dari penghasilan wakaf. Jadi sapi ngaji patomen mah kudu kitu dah dirasakeun orang dari walaisa tidak boleh lil qadi bagi penghulu ayyahuza untuk akhduma untuk mengambil penghasilan syarratahul waqil nadiri yang sudah dijanjikan oleh wakif untuk nadir ya. Nah, dalam hasilnya dijelaskan ketika si nadirnya itu pasek kemudian kepengurusan berpindah kepada qadi sehingga yang mengurusnya sekarang adalah Pak Qadi maka bagi Pak Qadi tidak boleh mengambil penghasilan dari tanah wakaf kecuali ayat ketiga illa insarroha karena illa bima mana illa insarroha al waqifu binad rihi kecuali kalau si wakif dengan terang-terangan mengangkat nadir sebagai mengangkat qadi sebagai nadirna. Ada tadi yang diangkat siapa yang tadi yang diangkat? Hayun tadi mah yang diangkatnya tuh. Karena Hayun tidak becus ngurusnya maka intikal kepada tapi yang diangkat siapa? Hayun. Karena yang diangkatnya Hayun maka qadi tidak berhak menerima penghasilan. Nah, sekarang illa insarroha al-waqifu binad lain halnya ketika si wakif tasreh terang-terangan mengangkat qadi sebagai nadirnya. Langsung misalkan si wakif teh saya mewakafkan tanah 100 bata ya dengan syarat Pak Qadi sebagai nadirnya tuh dengan tasreh apa tasreh teh jelas terang-terangan si Qadi dianggap sebagai nadir. Nah kalau diangkat secara terang-terangan sebagai nadir nama maka dia berhak mendapatkan masyarrotohu lin nadiri penghasilan yang dijanjikan untuk si nadir. Paham tuh? Kama annahu kaya oleh sata meneh kama annahu kaya oleh sata meneh kelakuan iku lae saoranana iku lahu kadue si qadi apa ahdu syai'in ala wiji-wiji apa ahdu syai'in ala wiji-wiji min sami amil zakat saking bagian amil zakat sebagaimana tidak diperbolehkan bagi qadi mengambil sesuatu dari bagiannya amil zakat. Kolangan dika sopo ibnu anak lanang Syekh Subki sopo ibnu anak lanang Syekh Subki atajuru pana Syekh Tajuddin As-Subki sahur putrana Imam Subki yang bernama Syekh Tajuddin As-Subki wa ma'alluhu lan utawi panggonane laisa lil qadi akhdhu ma syarratahu lin nadir lan utai panggonane laisa lil qadi akhdhu ma syarratahu lin nadir iku fi qadin ing dalem penghulu. Jab tadi qadi teh temenang mengambil dari penghasilan yang dijanjikan atau yang diteruntukkan untuk nadir temenang soten cenah lamun si qadi teh punya gaji yang mencukupi ada gaji yang mencukupi untuknya iku fi qadin qadi lahu kang iku tetep kadue qadi qadru kifayati utawi kadar kecukupannya qadi qadru kifayati utawi kadar kecukupane qadi gitu. Ya
masalah hukum tidak boleh bagi kodi untuk mengambil itu andai kata kodinya mendapatkan gaji secara cukup atau andai kata gajinya punya gaji yang mencukupi. Wa bahas lan ngabahas sapa ba'dum sebagian fuqaha annau ing satemene kelakuan iku lau khusya lamun den wedeni atau den khawatiri iku lau khusya lamun den khawatiri atau den wedeni lil qadi mana minal qadi saking qadi opo akul waqfi mangan banda wakaf opo akul waqfi mangan banda wakaf lijurihi kana laju taya si qadi andai kata dikhawatirkan si qadi itu memakan harta wakaf karena memang dia lacut dia semena-mena. Maka bagaimana? Jaza maka wenang liman huwa biyadihi liman kadhe wong huwa kang ute mauquf iku biyadihi ing dalam tangane siman andai kata dikhawatirkan kodi itu berbuat curang ya memakan barang wakaf, maka bagi orang yang memegang barang wakaf ya, boleh mentasarufkan barang wakaf itu fi masarifi opo liman kabeh wong huwa kang utama kahwa kang utama mauquf iku biadi lam tangane siman opo sarfuhu nasarupaken wakaf boleh dia mentasarufkan wakaf menggolangkan wakaf mentasarufkan wakaf bi masarifi lampira progon tasarupe mauquf bi masarifi lampira progon tasarupe mauquf dia boleh langsung ya mentasarufkan barang wakaf pada pos-pos pentasarufannya andai kata dia ngerti ain arrofa tegese lamun ngerti sapa si man ha ing masarif kalau dia memahami atau mengerti tentang masrof pos-pos pentasarufannya. Lamun teu ngarti ada bodoh saya mah maka nanyakeun ka wa ila lamun ta oranana in arrafahu fa wada maka masrahaken sapa si wong parrodo maka masrahaken sapa si wong hu in yasi maka masrahaken sapa si wong hu ing mauquf li faqihin arifin kade wong ahli fikih arifin kang weruh kang ngerti. Kalau dia tidak mengerti pos-pos pentasarufan maka serahkan kepada ahli fikih yang tahu benar tentang pos-pos pentasarufan kamana ditasarufkeun ya. Aw salah atau takon sapa si wong ing faqih atau dia bertanya kepada ahli fikih tadi. Wa sarrafa lan nasarupakan sapa si wong la sarrafa lan nasarupakan sapa si wong ha ing masarif titik ha ing maswa syartun nadiri wallahu a'lam bissawab.